Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan analisis dan perancangan sistem informasi pembayaran SPP bulanan pada sekolah menengah kejuruan. Disusun untuk memenuhi syarat nilai UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Disusun oleh Lili Suryani, Dini Budiarti, Agi Taufik Ismail, Tri Saiful Anwari. Analisa kebutuhan sistem. Dengan adanya teknologi komputer, seseorang ataupun sekelompok orang kini cenderung beralih menggunakan komputer dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan mereka, terutama dalam memproses data menjadi sebuah informasi yang mana informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dalam penggunaannya belum secara menyeluruh, salah satunya pada bagian pengolahan data pembayaran iuran yang dikerjakan oleh petugas tata usaha masih dengan cara konvensional, yaitu saat ini sistem pengolahan data pembayaran iuran yang digunakan oleh bagian tata usaha pada banyak sekolah masih menggunakan buku, dan dalam hal pencatatan dan transaksi pembayaran iuran oleh siswa beserta kwitansinya, kemudian petugas tata usaha melakukan pencatatan kembali data-data transaksi pembayaran dengan menggunakan aplikasi perkantoran yaitu Microsoft Excel. Akibat dari pencatatan berulang dari buku ke Microsoft Excel, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas tata usaha. Terkadang terjadi selisih antara rekap keuangan iuran sekolah dengan nota pembayaran siswa. Kelemahan lain dari sistem yang lama yaitu besarnya resiko kehilangan data, baik akibat faktor alam maupun akibat kesalahan manusia, serta sulitnya melakukan pencarian data dikarenakan harus bolak-balik membuka pembukuan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi manajemen keuangan pada sekolah. Perangkat lunak yang digunakan, adapun perangkat lunak yang digunakan dalam merancang sistem informasi pembayaran iuran sekolah ini yaitu XM. Menurut Medcom, XM adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP Admin, PHP, Perl, dan lainnya, berfungsi untuk memudahkan instalasi lingkungan di PHP, di mana biasanya lingkungan pengembangan web memerlukan PHP, MySQL, dan MyAdmin serta software-software yang terkait dengan pengembangan program tersebut. Desain diagram UML. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram ini terdiri dari satu subsistem, yaitu sistem yang dirancang. Dalam subsistem ini, aktor admin diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengetahui data admin, ganti password, kelola data siswa, kelola data pembayaran, dan mengatur pengaturan biaya serta dapat logout setelah melakukan login. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram juga terdiri dari activity diagram login. Merupakan aktivitas untuk login. Aktivitas ini dimulai dengan admin mengakses sistem. Selanjutnya, admin diminta memasukkan username dan password, kemudian mengklik tombol login. Apabila data masukan bernilai false, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Tetapi apabila data bernilai true, maka sistem akan merespon untuk menampilkan halaman dashboard.
Gambar di samping merupakan aktivitas untuk mengolah data admin. Activity diagram kelola admin. Aktivitas ini dimulai dengan admin mengklik menu data admin, kemudian sistem merespon dengan menampilkan halaman data admin. Admin dapat memilih aksi tambah, edit, dan hapus. Lalu ada activity diagram login. Gambar di atas merupakan aktivitas untuk ganti password. Dimulai dengan admin mengklik menu ganti password, kemudian merespon dengan menampilkan halaman ganti password. Pada halaman ganti password ini, admin diminta untuk input password yang lama, lalu input password baru, kemudian ulangi input password, klik ganti password. Jika sudah sesuai data yang dimasukkan, maka memproses data menampilkan pesan berhasil. Jika ada kesalahan pada input password baik lama, baru maupun input ulang, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Setelah ada pesan kesalahan ini, maka akan kembali ke menampilkan halaman ganti password dan memulai dari awal lagi. B. Activity diagram kelola data siswa. Gambar di samping merupakan aktivitas untuk mengelola data siswa. Aktivitas ini dimulai dengan mengklik menu data siswa, kemudian sistem merespon dengan menampilkan halaman data siswa. Admin dapat memilih aksi tambah, edit, serta hapus. Yang E, activity diagram laporan pembayaran. Gambar di samping merupakan aktivitas untuk melakukan cetak laporan pembayaran. Aktivitas ini dimulai dengan admin mengklik menu laporan pembayaran, kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan halaman laporan pembayaran. Selanjutnya, admin melakukan filter data, dan apabila data sudah terfilter berdasarkan kebutuhan, maka admin tinggal melakukan pencetakan. F. Activity diagram pengaturan biaya. Gambar di atas merupakan aktivitas untuk melakukan pengaturan biaya. Aktivitas ini dimulai dengan admin mengklik menu pengaturan biaya, kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan halaman pengaturan biaya. Selanjutnya, admin memasukkan data biaya, tiap pembayaran, dan klik menu simpan. G. Aktivitas diagram logout. Gambar di atas merupakan aktivitas logout untuk admin yang telah melakukan login. Aktivitas ini dimulai dengan mengklik tombol logout, kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan kotak dialog logout. Klik logout apabila ingin melakukan logout. Klik batal apabila ingin membatalkan proses logout. 3. Sequence diagram. Sequence diagram login. Admin mengakses sistem akan merespon dengan menampilkan halaman login. Kemudian admin memasukkan username dan password. Lalu, data akan diperiksa apakah ada di database atau tidak. Apabila data ada, maka akan berhasil masuk ke dashboard. Admin juga dapat melakukan logout dengan mengklik tombol logout. B. Sequence diagram data admin. Gambar di samping ialah proses pengolahan data admin. Admin dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu aktivitas tambah, edit, dan hapus data. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram ganti password. Yang pertama, di sini admin menginput data password lama dan baru pada halaman ganti password. Data password dikirimkan ke kontrol data untuk dilakukan pengecekan data. Dan apabila terdapat kesalahan, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Jika
Jika tidak, maka data akan diproses ke database. Selanjutnya, sequence diagram data siswa. Pada gambar di samping, ialah proses pengolahan data siswa. Admin dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu pilih tambah, pilih edit, dan hapus data. Selanjutnya, sequence diagram data siswa. Pada gambar di samping, ialah proses pengolahan data siswa. Admin dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu pilih tambah, pilih edit, dan hapus data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram laporan pembayaran. Pada gambar di atas, admin dapat melakukan cetak laporan pembayaran. Admin melakukan filter data pada halaman laporan pembayaran. Lalu, sistem akan mencari dan menampilkan data berdasarkan filter. Selanjutnya, admin di sini pilih klik cek dan laporan pembayaran akan tercetak. Sequence diagram pengaturan biaya. Gambar di atas ialah proses pengaturan biaya. Admin melakukan pengaturan biaya pada halaman pengaturan biaya. Yang pertama, admin mengatur pengaturan. Masuk ke dalam kelola halaman data pengaturan biaya, data pengaturan, kontrol data. Di situ dicek datanya. Jika berhasil, disimpan pengaturan ke dalam database. Lalu data pengaturan berhasil disimpan. Tampil pesan berhasil mengatur biaya. Selanjutnya yaitu diagram kelas. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem yang hubungannya secara logika. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek termasuk UML. Kelas diagram bersifat statis yang digambarkan dengan kotak yang terbagi atas 3 bagian, yaitu nama kelas, atribut, dan operasi. Pada diagram di samping ini, yaitu ada tabel admin, jenis pembayaran, dan siswa. Desain database. Yang pertama ada tabel admin. Admin merupakan tabel yang menyimpan data admin yang digunakan untuk login admin pada sistem. Berikut spesifikasi dari tabel admin, yaitu terdiri dari file name, data tipe, size, dan keterangan. Pada file name terdapat ID admin, data tipenya integer, size-nya 3, keterangannya ini auto increment atau primary key. Lalu pada tabel file name juga terdapat nama, data tipenya varchar, size-nya 30. Lalu ada username, file name-nya, data tipenya varchar, size-nya 30. Dan yang terakhir pada file name terdapat password, data tipenya varchar, dan size-nya 255. Yang kedua merupakan tabel siswa. Tabel yang menyimpan data siswa terdiri dari file name, data tipe, size, dan keterangan. Di sini ID siswa sebagai primary key, integer tipenya, size-nya 11, lalu ada nama, tipenya varchar, size-nya 30, NIS atau nomor induk siswa, data tipenya varchar, size-nya 10, lalu ada kelas, tipe datanya varchar, size-nya 15. Jenis kelamin, kenal, data tipenya, size-nya tidak ada, dan keterangannya pilihan, di sini laki-laki atau perempuan. Ada semester, tipe datanya varchar, size-nya 10, dan yang terakhir tahun ajaran, tipe datanya varchar dan size-nya 10.
Lalu di sini ada yang ketiga, yaitu tabel pembayaran, tabel yang menyimpan data pembayaran siswa. Ada file name, data tipe, size, dan keterangan. Pada file name ada ID pembayaran, tipe datanya integer, size-nya 11, dan di sini merupakan primary key atau auto increment. Ada ID admin, tipe data integer, size-nya 11. Di sini merupakan forging key. ID siswa integer, size-nya 11 dan merupakan forging key. Ada ID jenis pembayaran 1 integer, size-nya 11, sama. Di sini juga keterangannya forging key. Ada jenis pembayaran kedua, tipe datanya integer, size-nya 11 dan merupakan forging key. Di sini ID pembayarannya jenis bayar ketiga, tipe datanya integer, size-nya 11 dan forging key. ID jenis pembayaran keempat, integer 11 forging key. ID jenis pembayaran kelima, integer 11 forging key. Tanggal pembayaran, tipe datanya date. Semester, tipe datanya varchar, size-nya 10. Tahun ajaran, varchar, size-nya juga 10. Yang keempat, tabel jenis bayar, tabel yang digunakan untuk menyimpan data pengaturan biaya yang digunakan untuk mengatur biaya setiap jenis pembayaran. Di sini ada file name, ID jenis bayar, data tipenya integer, size-nya 11 dan merupakan primary key. Yang selanjutnya ada jenis pembayaran, tipe datanya varchar, size-nya 25. Terakhir ada biaya, tipe datanya varchar dan size-nya 10. Selanjutnya ada D, desain antarmuka. Database relationship menggambarkan relasi antar tabel yang terdapat pada tabel basis data sistem. Pada gambar di atas terdapat beberapa primary key yang digunakan untuk mewakili isi dari sebuah tabel berdasarkan sebuah file dari tabel tersebut. Sedangkan forging key digunakan sebagai penghubung antar sebuah file primary key dengan file yang lain dihubungkan melalui sebuah relationship antar tabel. Dalam database relationship merupakan sebuah hubungan antar tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan fungsi untuk mengatur operasi suatu database. Berikut untuk gambarnya sesuai dengan tabel di sebelumnya, yaitu ada tabel siswa, jenis pembayaran, dan admin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih, tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap bermanfaat.